Dalam sejarah penyebaran agama di dunia, seringkali kita mendengar kisah penaklukan yang gagah berani atau debat teologisis yang rumit. Namun, ada satu sosok di tanah Jawa yang memilih jalan sunyi. Ia tidak menghunus pedang untuk menaklukkan kota, dan ia tidak berdebat di istana raja. Sebaliknya, ia berjalan masuk ke gubuk-gubuk reot. Ia memikul cangkul bersama petani. Ia mengusap kepala anak-anak yatim dan menyuapi orang-orang tua yang terlantar. Dialah Raden Kasim, atau yang lebih dikenal dengan gelar Sunan Derajat. Putra bungsu dari Sunan Ampel ini mengajarkan satu hal yang sangat fundamental, bahwa kepedulian sosial adalah puncak dari kesalehan. Bagi Sunan Derajat, tidak ada gunanya beribadah khusyuk di masjid jika membiarkan tetangga mati kelaparan. Hari ini, kita akan menelusuri jejak langkah sang wali filantropis. Bagaimana ia mengubah desa pesisir yang tandus di Lamongan menjadi pusat kemakmuran, dan bagaimana ajaran catur piwulangnya menjadi konsep jaminan sosial pertama di Nusantara. Perjalanan dakwah Raden Kasim dimulai dengan sebuah drama di lautan lepas. Setelah menimba ilmu dari ayahnya di Surabaya dan kakaknya Sunan Bonang di Tuban, ia diperintahkan untuk berdakwah ke pesisir barat Gresik. Ia berlayar menembus ombak Laut Jawa. Namun di tengah perjalanan, perahunya dihantam badai hebat hingga pecah berkeping-keping di daerah Lamongan. Raden Kasim terombang-ambing di laut, nyaris tenggelam. Dalam kondisi kritis itu, legenda menyebutkan bahwa sekumpulan ikan talang dan ikan cucut datang menolongnya. Ikan-ikan itu mendorong tubuh sang wali hingga ke tepian pantai. Jelak. Peristiwa ini sangat membekas bagi Sunan Derajat dan keturunannya. Hingga hari ini, ada pantangan tak tertulis bagi keturunan asli Sunan Derajat untuk tidak memakan ikan talang dan ikan cucut sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan atas sejarah leluhur mereka. Selamat dari maut, Raden Kasim tidak kembali pulang. Ia menganggap tempat ia terdampar adalah petunjuk Tuhan untuk memulai dakwahnya. Di tanah yang asing dan gersang itulah misi kemanusiaannya dimulai. Daerah tempat Sunan Derajat mendarat bukanlah kota maju. Itu adalah daerah pesisir yang kering, dikelilingi hutan belantara yang angker, dan penduduknya hidup dalam kemiskinan serta kepercayaan animisme yang kuat. Sunan Derajat tidak langsung berceramah tentang surga dan neraka. Ia melihat bahwa masalah utama penduduk di sana adalah air dan pangan. Langkah pertamanya adalah membuka lahan. Bersama masyarakat, ia membabat hutan dan mengubahnya menjadi lahan pertanian produktif. Ia mengajarkan teknik irigasi sederhana namun efektif. Kisah yang paling terkenal adalah ketika ia membuat sumur air tawar di lahan yang berkapur dan asin. Sumur itu hingga kini masih ada dan dikenal sebagai Sumur Lengsanga. Setelah perut rakyat terisi, barulah hati mereka terbuka. Sunan Derajat mendirikan sebuah permukiman yang ia namakan Dalem Dur. Di sana, ia membangun masjid, asrama santri, dan yang paling unik, ia membangun lumbung pangan untuk fakir miskin. Ia menciptakan sistem jaminan sosial di mana orang kaya menyumbangkan sebagian hartanya untuk disimpan di lumbung dan akan dibagikan kepada mereka yang membutuhkan saat musim paceklik tiba. Jika Sunan Ampel punya moh limo, maka Sunan Derajat punya ajaran legendaris bernama Catur Piwulang atau 4 ajaran pokok. Ini adalah manifesto kemanusiaan yang sangat indah dan mendalam. Ajaran pertama berbunyi, Wenehono teken marang wong kang wuto. Berikanlah tongkat kepada orang yang buta. Maknanya bukan hanya buta mata, tapi buta ilmu dan buta arah hidup. Kita harus memberi bimbingan dan ilmu kepada mereka yang tersesat atau tidak tahu. Ajaran kedua berbunyi, Wenehono mangan marang wong kang luwe. Berikanlah makan kepada orang yang kelaparan. Ini adalah perintah tegas untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan di sekitar kita. Kesejahteraan ekonomi adalah tanggung jawab bersama. Ajaran ketiga berbunyi, Wenehono busono marang wong kang wudo.
berikanlah pakaian kepada orang yang telanjang. Pakaian adalah simbol kehormatan dan harga diri. Kita harus menutup aib saudara kita dan memberikan perlindungan moral kepada mereka yang tidak punya harga diri atau terpinggirkan. Ajaran keempat berbunyi, Wenehono payung marang wong kang kudanan. Berikanlah payung kepada orang yang kehujanan. Artinya kita harus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada mereka yang sedang tertimpa musibah, bencana, atau ketidakadilan. Catur Piwulang adalah bukti bahwa Islam yang dibawa Sunan Derajat adalah Islam yang beraksi nyata. Islam yang hadir sebagai solusi masalah sosial. Seperti kakaknya Sunan Bonang, Sunan Derajat juga seorang seniman. Namun, seni bagi Sunan Derajat bukan hanya untuk hiburan atau dakwah semata, melainkan untuk penyembuhan jiwa atau healing. Ia menciptakan seperangkat gamelan yang unik, bernama Singo Mengkok. Gamelan ini memiliki ukiran hewan mitologi singa yang duduk membungkuk. Filosofinya adalah sebuas apapun manusia, ia harus bisa menundukkan hawa nafsunya dan bersikap rendah hati. Sunan Derajat sering memainkan gamelan ini dan menyanyikan tembang pangkur ciptaannya. Musik yang dimainkannya konon memiliki efek menenangkan hati yang gelisah. Masyarakat yang lelah bekerja seharian atau yang sedang bersedih karena musibah akan berkumpul mendengarkan alunan musik sang wali. Di sela-sela itulah Sunan Derajat menyelipkan nasihat-nasihat kehidupan yang menyejukkan. Ia adalah terapis jiwa bagi masyarakat Lamongan kuno. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522. Ia dimakamkan di Paciran, Lamongan. Kompleks makamnya unik karena terletak di atas bukit, namun untuk mencapainya, kita tidak mendaki terjal, melainkan melewati undakan-undakan yang landai dan luas, menggambarkan sifatnya yang mengayomi. Di Museum Sunan Derajat, yang terletak tak jauh dari makamnya, kita masih bisa melihat sisa-sisa gamelan Singo, Mengkok, dan pecahan perahu yang pernah menyelamatkannya. Namun warisan terbesarnya bukanlah benda mati. Warisannya adalah semangat gotong royong dan filantropi yang kuat di kalangan umat Islam Indonesia. Lembaga amil zakat, panti asuhan, dan dapur umum yang hari ini bertebaran di seluruh negeri adalah manifestasi modern dari ajaran Wenehono mangan marang wong kang luwe yang dikumandangkan Sunan Derajat 5 abad silam. Sunan Derajat mengajarkan kita bahwa derajat manusia di mata Tuhan tidak ditentukan oleh jabatan atau keturunan, melainkan oleh seberapa besar manfaat yang ia berikan kepada sesama. Perjalanan seri Wali Songo kita semakin mendekati akhir. Kita telah melihat wali yang berpolitik, wali yang berbudaya, dan wali yang berjiwa sosial. Namun, masih ada satu sosok lagi yang memegang kunci penting di Jawa Barat bagian utara. Ia adalah satu-satunya wali yang asli berdarah Sunda Pajajaran, yang mengajarkan Islam melalui pendekatan bahasa dan sastra lokal yang sangat halus. Siapakah dia? Nantikan kisah Sunan Gunung Jati. Maksud saya, Syekh Syarif Hidayatullah sudah kita bahas. Kita akan membahas putranya, atau mungkin rekan sejawatnya yang menjaga tanah Cirebon. Tunggu, urutan kita selanjutnya adalah Sunan Kalijaga sudah, Ampel sudah, Kudus sudah, Giri sudah, Gunung Jati sudah, Derajat sudah. Berarti kita akan menuju ke Muria, ke sosok wali yang memilih hidup menyepi di puncak gunung, jauh dari keramaian kota, namun memiliki pengaruh yang sangat dalam bagi masyarakat pedesaan. Nantikan kisah Sunan Muria di episode 7 seri Wali Songo. Pastikan Anda sudah menekan tombol berlangganan agar tidak ketinggalan episode syahdu berikutnya. Sampai jumpa di jejak peradaban selanjutnya.